Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nanti kita akan mempraktekkan eh, praktek coaching dengan menggunakan alur tirta. Saya perkenalkan sebagai coach yaitu Bapak Saiful Anwar dan sebagai coach adalah Bapak Camami dan saya sendiri sebagai observer Erlin Handayani. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja Bapak Saiful ya, kita akan melakukan praktik coaching sebagai coach dan observer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Saiful. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, Bapak Saiful, kemarin kita sudah sepakat jika hari ini kita akan berdiskusi atau berbicara terkait keterampilan coaching dengan menggunakan alur tirta. Nah, apa tujuan yang ingin dicapai Bapak Saiful selama melaksanakan coaching ini bersama coachingnya yaitu Bapak Camami? Saya ingin nanti di perjalanan coaching itu, saya ingin mengaktifkan coach yaitu Pak Camami untuk antusias dan juga hadir sepenuhnya, juga nantinya akan memunculkan ide-ide dalam hal memenuhi solusinya sendiri, memecahkan masalah. Ya, jadi tujuannya fokus terhadap permasalahan dari Pak Camami ya. Sebelum melakukan coaching ini, saya sebagai observer, saya sudah menyiapkan rubrik penilaian dalam alur tirta. Apakah Bapak sudah paham dalam rubrik penilaian tersebut? Ya Bu, ya Bu. Di dalam alur tirta itu langkah-langkahnya yang pertama adalah masalah itu, kemudian ada identifikasi masalah, yang ketiga nanti ada rencana aksi yang akan dilakukan oleh coach, dan juga sejauh mana tanggung jawab ataupun komitmen yang akan coach lakukan itu. Baik Bapak. Nah, lalu kompetensi inti coaching apa yang Bapak Saiful ingin kembangkan lebih lanjut melalui alur tirta ini? Dalam hal kompetensi coaching ini ada 3. Yang pertama yaitu presence ataupun kehadiran penuh, dan ada memberdayakan coach atau mendengarkan aktif itu, kemudian memberikan pertanyaan berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, menurut Bapak Saiful, manakah yang lebih spesifik yang akan Bapak Saiful tekankan atau terapkan seperti itu? Dalam hal ini, secara spesifik, saya menginginkan ketercapaian kompetensi kehadiran penuh. Oh, jadi Bapak Saiful ingin lebih spesifik dalam kehadiran penuh ya? Menurut Bapak Saiful, apa saja indikator ketercapaian dalam kehadiran penuh tersebut supaya kompetensi ini tercapai? Paling tidak nanti Bu, yang diharapkan itu setiap komunikasi antara saya selaku coach dengan Pak Camami sebagai coach itu terus nyambung, mengalir, dan pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan juga bersumber dari apa yang telah disampaikan oleh Pak Camami nanti. Oh, baik. Nah, baik, setelah ini saya akan mengamati kegiatan coaching bersama Bapak Saiful dan Bapak Camami. Nanti saya akan menyampaikan ketercapaian pengembangan kompetensi inti coaching yang telah Bapak Saiful lakukan. Terima kasih. Langsung saja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hamami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Saiful. Mana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik, Pak, kabarnya, Pak. Harus tetap semangat, Pak ya. Semangat, Pak. Meskipun puasa tetap semangat, Pak. Oh, iya, Pak. Pak Hamami,
Iya, rencana pertemuan kita kali ini apa Pak ya? begini Pak, ada masalah yang saya hadapi Pak di dalam proses pembelajaran di kelas itu Pak. Di mana saya saat mengajar itu anak-anak itu kurang begitu bersemangat di kelas Pak. Kadang ada yang tidur, ada yang bermain sendiri ya kan. Jadi setiap saya masuk kelas, semangat motivasi belajar anak itu sangat kurang sekali Pak. Sangat kurang itu, seperti itu Pak. Berarti motivasi belajar anak itu kurang gitu Pak ya? Iya, Yang sangat kurang ada sekali. yang tidur dan tidak memperhatikan, main sendiri, mungkin gitu Pak ya? Iya, betul Pak, betul sekali seperti itu Pak. Kira-kira menurut analisa Bapak saat ini, penyebab anak-anak seperti itu apa Pak? Mungkin karena banyak faktor Pak ya. Bisa jadi karena guru yang terlalu monoton dalam proses pembelajaran, bisa jadi kan, atau mungkin dari motivasi siswa itu sendiri dari rumah memang sangat rendah. Bisa jadi faktor minat belajar mereka juga sangat rendah. Nah, seperti itu Pak. Jadi mungkin banyak faktor yang menyebabkan anak-anak itu malas belajar di kelas, kurang bersemangat, kurang memperhatikan, seperti itu Pak. Oh gitu Pak ya. Jadi Iya. saat ini Bapak analisa bahwasanya penyebab dari anak-anak malas tadi atau tidak termotivasi dalam belajar itu salah satunya karena faktor guru yang mengajar monoton gitu Pak ya. Mungkin salah satunya faktor itu Pak, guru yang terlalu monoton di dalam pembelajaran. Ya, Pak. Nah, kira-kira Pak, ini sudah adakah angan-angan dari Bapak bagaimana untuk mengatasi masalah tersebut dengan faktor yang sudah Bapak analisa tadi? Mungkin dengan kalau dari lihat faktor dari guru yang terlalu monoton di dalam pembelajaran, karena kebetulan saya baru mendapatkan materi tentang pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran kompetensi sosial emosional ya. Dan salah satunya di situ nanti bisa mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid ya. Mungkin dengan penerapan metode pembelajaran diferensi dan KSE nanti diharapkan motivasi belajar siswa itu bisa meningkat, seperti itu Pak. Itu analisa dari saya seperti itu Pak. Bagus sekali nih Pak. Ini dari temuan Bapak ini, ide Bapak ini akan sepertinya akan menjadi solusi yang sangat bagus sekali Pak. Mengingat kita tahu bahwa pelajaran ya berdiferensiasi juga sangat bagus bagaimana untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid itu Pak ya. Iya, betul Pak, betul sekali. Ya, Pak, ini bagus ini Pak, bagus ini kalau dilaksanakan. Dalam hal ini kira-kira kapan Bapak akan melaksanakan? Untuk rencana penerapan dari pembelajaran diferensiasi dan KSE tadi Pak, sebagai wujud aksi yang saya lakukan itu secepatnya akan saya laksanakan dalam pembelajaran minggu ini Pak. Sehingga diharapkan dengan aksi yang secepatnya itu anak-anak bisa lebih bersemangat belajar, tidak perlu menunggu waktu lama lagi, seperti itu Pak. Oh begitu Pak ya. Ya. Kemudian dari rencana Bapak yang akan dilaksanakan secepatnya itu kira-kira ada nggak yang bisa membantu Bapak mungkin yang dibutuhkan Bapak dalam membantu melaksanakan rencana Bapak tersebut? Untuk aksi saya Pak, karena ini melibatkan juga peran guru di sekolah ya, sehingga nanti diharapkan bahwa pembelajaran juga bukan hanya terhadap mata pelajaran yang saya ajar, tetapi juga pada pelajaran yang lain. Nanti di dalam pelaksanaan
rencana yang saya akan lakukan itu melibatkan rekan sejawat juga, Pak, di mana setiap guru itu nanti diharapkan bahwa mereka juga menerapkan atau melakukan kolaborasi di dalam pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional tadi, seperti itu, Pak. Iya, bagus Pak, bagus Pak. Kira-kira ada enggak ukuran keberhasilannya Pak? Seperti apa nanti Pak? Kira-kira Pak menurut Bapak? Ukuran keberhasilan terkait dengan pelaksanaan terapan yang sudah rencanakan, mungkin semangat siswa itu bisa lebih baik lagi dalam belajar di kelas, Pak. Hal-hal yang sebelumnya tadi itu malas belajar, kemudian kurang bersemangat, ya kan, itu bisa berubah. Yang tadinya itu dalam kondisi yang kurang menjadi lebih baik lagi, seperti itu, Pak. Itu indikator pencapaian yang mungkin bisa diindikator yang perubahan yang sudah saya lakukan terhadap aksi yang saya lakukan, Pak. Bagus sekali itu Pak. Jadi dari awalnya yang anak malas belajar, tidak ada motivasi, dengan strategi yang akan Bapak lakukan ini, dengan rencana yang Bapak lakukan ini, nantinya akan berubah anak-anak menjadi lebih semangat, lebih aktif gitu Pak ya, belajar, Ya, betul sekali, Pak. Betul. Ya, berpusat pada murid dan lain sebagainya. Bagus ini Pak, ini betul. Kalau diterapkan sangat bagus sekali. Iya Pak. Sejauh mana ini Pak komitmen Bapak dalam hal melaksanakan kegiatan ini? Komitmen saya untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi dan KS ini, Pak, sangat tinggi, Pak. Karena mengingat ini merupakan salah satu mungkin solusi, Pak. Solusi mengatasi masalah yang saya hadapi. Nah, saya berusaha untuk melibatkan guru-guru juga sebagai bentuk komitmen saya tadi, ya, dan akan melaksanakan dalam waktu dekat ini, Pak. Seperti itu, Pak. Siap. Bagus sekali nih Pak Cam. Saya jadi nggak sabar ini ingin bertemu pasca rencana nanti setelah aksi Bapak itu. Saya ingin tahu seperti apa perubahan yang betul-betul terjadi kepada anak didik Bapak ya. Iya, baik Pak. Terima kasih supportnya Pak. Ya, terima kasih Pak. Saya kira Bapak sudah menemukan ide bagaimana untuk mengatasi masalah yang Bapak hadapi. Nah, sekarang perasaan Bapak bagaimana? Alhamdulillah Pak, setelah kegiatan coaching ini perasaan saya sedikit lega Pak, tercerahkan. Jadi masalah yang selama ini ada, yang muncul dalam pikiran saya terkait dengan pembelajaran yang siswa tadi kurang bersemangat, ya kan, itu sudah ada titik cerah bagaimana cara mengatasinya Pak, seperti itu. Ya, Alhamdulillah Pak, Alhamdulillah. Berarti dalam pertemuan ini ada makna gitu Pak ya? Iya, sangat bermakna sekali Pak, sangat bermakna. Ya Pak, saya kira ini akan menjadi modal awal bagi Bapak bagaimana untuk merencanakan aksi menuju ke depan, dan mudah-mudahan apa yang Bapak laksanakan nanti lancar Pak ya, sehingga betul-betul memberikan solusi yang baik kepada masalah Bapak. Terima kasih ya, Pak. Mungkin cukup sekian dulu percakapan kita hari ini. Terima kasih. Semangat Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Saiful, tadi Bapak sudah melaksanakan coaching dengan Bapak Camami. Bagaimana hasilnya menurut Bapak Saiful? Alhamdulillah Bu, berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan Pak Camami. Coaching telah mengeluarkan ide. Nah, menurut Bapak Saiful, apakah indikator atau ukuran keberhasilan ketercapaian pengembangan yang telah diinginkan oleh Bapak Saiful tadi? Alhamdulillah sudah terpenuhi Bu. Coaching dalam hal ini telah hadir sepenuhnya, telah mampu berinteraksi dengan baik,
menjawab setiap pertanyaan yang saya berikan. Ya. Itu. Nah, jadi apa yang sudah Bapak Saiful lakukan untuk mencapai indikator yang sudah Bapak Saiful katakan tadi atau paparkan tadi yang bisa mendukung kompetensi inti dari coaching yang yaitu kehadiran penuh atau present tadi, Pak? Dari awal, dari permasalahan yang coach sampaikan, saya berusaha untuk terus mengaktifkan dengan memberikan beberapa pertanyaan, kemudian terus mengajak coach untuk selalu aktif dan respon terhadap apa yang telah saya sampaikan kepada coach. Baik, tadi saya juga sudah menyimak coaching yang Bapak Saiful lakukan bersama Bapak Camami. Selama kegiatan coaching tersebut, Bapak sudah menjalankan alur tirta dengan baik. Bapak Saiful juga sudah hadir secara penuh, sudah aktif dalam perbincangan, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga permasalahan yang dihadapi oleh Bapak Camami tadi dapat diselesaikan sendiri oleh Bapak Camami, seperti itu. Nah, setelah kegiatan coaching ini tadi, rencana apa yang akan Bapak Saiful kembangkan dalam kompetensi inti coaching selain hadir secara penuh? Lebih lanjut nantinya saya ini mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan berbobot, karena ini menjadi stimulus ataupun membuka wahana dalam pemikiran coach bagaimana memunculkan ide. Itu yang perlu saya kembangkan lagi. Langkah-langkah apa saja yang perlu Bapak Saiful lakukan supaya Bapak bisa mengembangkan kemampuan tersebut? Tentunya saya akan banyak belajar dari beberapa referensi, terus belajar berbagai cara menyelesaikan problem solving, sehingga saya mempunyai banyak referensi, mempunyai banyak tabungan pertanyaan-pertanyaan bobot, sehingga nanti saya bisa sampaikan itu kepada coach yang akan menghasilkan bukan ide-ide baru dari coach tersebut. Jadi menurut Bapak Saiful akan mencari referensi-referensi sehingga akan menambah kosakata ataupun kalimat sehingga akan memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi, seperti itu ya Bapak. Nah, kapan nih Bapak Saiful akan melaksanakan mencari referensi tersebut? Secepatnya begini, sambil lagi saja saya juga browsing dari jurnal-jurnal yang telah dipublis seperti itu. Nah, baik, ditunggu kabar baiknya. Semoga Bapak dapat lebih meningkatkan kemampuan coachingnya dengan mencari referensi lain. Ditunggu kegiatan-kegiatan coaching selanjutnya. Nah, terima kasih untuk Bapak Saiful dan Bapak Camami. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.